Ya, kali ini kita akan membahas mengenai amplitudo hamburan. Nah, ini kita udah menyinggung dikit ya di video sebelumnya. Jadi, amplitudo hamburan F theta V itu memiliki peran penting dalam teori hamburan karena dapat menjelaskan penerbangan hambur diferensial. Nah, ini kita akan bahas di akhir video ini apakah amplitudo hamburan ini sangat berperan penting dalam teori hamburan. Nah, kita tinjau rapat arus atau rapat flux datang dan terhambur, di mana JD-nya itu adalah I habar per 2 mu VD grad VD konjugat minus VD konjugat grad VD, dan J hamburannya itu adalah I habar per 2 mu PH grad VH konjugat minus PH konjugat grad VH, di mana kita sudah memiliki hubungan VD gelombang datang adalah AEIK 0.n dan VH gelombang hamburannya adalah A F theta V EIK.r per n gitu ya. Nah, kita cari gradien dari VD. Grad VD itu adalah ya gradien dari ini karena gelombang datang itu hanya bergantung pada suku radialnya, maka kita turunkan terhadap suku radialnya untuk suku theta dan V akan sama dengan 0. Jadi A parsial R EIK 0.r atau P tidak lain adalah IA K0 EIK 0 atau P. Nah, begitu pula grad VD konjugatnya adalah ya hasil konjugatnya tidak lain adalah minus I A konjugat K0 E pangkat minus I K0 R atau P. Nah, selanjutnya gradien dari VH itu adalah A turunan radial theta dan V dari ini semua gitu ya. Nah, turunan dari suku radialnya ini hanya bekerja pada ini. Jadi turunan dari ini adalah turunan ini kan sama dengan UV gitu ya, UV. Jadi turunan O-nya adalah IK E pangkat IK R per R, turunannya dari seper R itu adalah minus seper R kuadrat, tapi kita masukkan ini seper R dan kita keluarkan R-nya yang lain di luar di sini ya. Karena turunan terhadap R maka FR-nya tetap R P. Tambah ini grad theta itu hanya berlaku pada F theta atau P, dan grad V ini juga berlakunya pada F V topi. Nah, begitu pula hasil konjugatnya grad VH konjugatnya ya kita tinggal konjugatkan ini semua gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan JD itu adalah I habar per 2 mu VD grad VD konjugat minus VD konjugat grad VD, mana VD-nya itu adalah AEIK 0.n dan grad VD adalah ini dan grad VD konjugatnya ini. Nah, demikian kita substitusikan, JD-nya adalah I habar per 2 mu minus I besar dari A kuadrat K0 minus I modulus kuadrat A K0 atau P. Ini kalau dikalikan dengan A yang A konjugat itu modulusnya gitu ya. Yang lain adalah H per mu modulus A kuadrat K0 atau P, karena minus I dikalikan I adalah 1. Nah, besar dari JD-nya adalah modulus kuadrat H K0 per mu itu. Karena ini hanya mengandung satu suku aja untuk suku radial. Nah, sekarang untuk suku hamburannya, CH itu adalah I habar per 2 mu VH grad VH konjugat minus VH konjugat grad VH, di mana VH-nya itu adalah A F theta V EIK.r per R, dan VH grad VH dan grad VH konjugatnya telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini kita substitusi aja ke sini gitu ya. Berarti yang pertama VH dikalikan dengan grad VH konjugat, berarti ini modulus A kuadrat, kemudian ini dikalikan ini gitu ya, berarti minus IK minus seper R, ini berarti modulus F kuadrat gitu ya, R topi.
ditambah dengan ini F dikalikan grad theta F konjugat ditambah dengan F grad V F konjugat gitu ya. Begitu pula untuk yang suku keduanya itu kebalikannya, berarti ini F konjugat dikalikan grad F ditambah dengan F konjugat grad V gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini kalau suku ini dan ini tuh sama, dan ini tuh sama minus gitu ya. Kalau ini kan minus, ini minus berarti plus ya, saling menghilangkan. Kalau ini minus juga, jadi menjadi 2 kali. Jadi kita bisa tuliskan menjadi I habar per 2 mu modulus A kuadrat minus 2IK modulus F kuadrat F topi plus F grad F konjugat minus F konjugat grad theta F theta topi plus F grad V F konjugat minus F konjugat grad V F V topi gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa turunannya itu turunan dari gradien dari koordinat bola itu kan dia nggak real gitu ya, real. Jadi kita bisa jadikan satu untuk konjugatnya. Gitu pula ini turunan terhadap V-nya itu juga bersifat real. Jadi kita memiliki hubungan seperti ini. Lihat nih, ini F grad theta F konjugat, ini F konjugat grad theta F. Jadi kita bisa tuliskan menjadi G, di mana G itu adalah ini, dan ini adalah konjugatnya. Konjugat dari ini. Kalau ini misalkan G, maka konjugatnya ini konjugat dikonjugatkan menjadi real gitu ya. Real jadi awalnya gitu ya. Ini nggak ada F-nya. Begitu pula yang ini kita misalkan H, maka ini adalah H konjugatnya gitu ya. Tapi kita memiliki sifat dari bilangan kompleks bahwa suku imajiner dari sebuah bilangan kompleks Z itu adalah Z minus Z bar konjugatnya per 2i gitu ya. Jadi ini adalah 2i imajiner G dan ini adalah 2i imajiner H gitu ya. Nah, dengan demikian untuk CH besarnya itu adalah ini kita kalikan gitu ya. Ini coret dan ini menjadi H bar per mu F kuadrat modulus A kuadrat K kuadrat F theta V kuadrat plus in G kuadrat plus in H kuadrat gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa fungsi G dan H itu mengandung grad V dan grad theta gitu ya, dimana kita tahu bahwa grad theta itu adalah super R parsial theta dan grad V itu adalah super R sin theta parsial V. Jadi suku kedua dan ketiga itu mengandung suku super R pangkat 4 gitu ya. Nah, ini super R kuadrat ini harusnya ya. Nah, kuadrat gitu ya. Untuk nilai R yang besar, maka suku kedua dan ketiga itu dapat diabaikan. Nah, demikian CH-nya itu kita ambil untuk suku pertama aja, yaitu modulus A kuadrat H bar K per mu R kuadrat modulus F kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita hitung untuk jumlah partikel terhambur pada sudut ruang d omega, yaitu dn theta V yang melewati elemen luas dA itu adalah R kuadrat d theta d omega per satuan waktu. Jadi dn-nya itu adalah JH R kuadrat d omega. Jadi dn per d omega-nya adalah JH R kuadrat sama dengan modulus A kuadrat H bar K per mu modulus F kuadrat. Penambah hamburnya kita definisikan di video pertama mengenai teori hamburan, di mana d sigma per d omega adalah seperti JD dn d omega, tidak lain adalah mu per H bar K modulus A kuadrat H bar K per mu F modulus F kuadrat, tidak lain adalah K per K0 modulus F kuadrat. Nah, karena faktor normalisasi itu tidak berpengaruh pada penambang hambur, maka kita bisa ambil faktor normalisasinya itu sama dengan 1 gitu ya. Karena ini nggak berpengaruh terhadap penambang hambur. Karena dalam teori hamburan itu apa yang kita butuhkan itu tidak lain adalah penambang hamburnya.
Nah, untuk kasus hamburan elastik, K0 sama dengan K, sehingga penampang hambur untuk hamburan elastiknya itu adalah D sigma D omega adalah modulus F kuadrat. Jadi ini kelihatan kalau penampang hamburnya itu sangat bergantung terhadap amplitudo hamburannya. Makanya amplitudo hamburan itu adalah suatu kuantitas yang paling penting dalam teori hamburan kuantum. Nah, kita tinjau persamaan Schrödinger pada daerah hamburan, yaitu Laplacian plus K kuadrat besi itu sama dengan 2 mu per H bar kuadrat V besi, gitu ya. Mana K-nya itu adalah 2 mu E per H bar kuadrat, gitu ya. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial ini mengandung dua bagian, yaitu solusi homogen dan solusi khusus. Solusi homogennya itu adalah solusi dari persamaan Laplacian plus K0 kuadrat besi homogen itu sama dengan 0, yang tidak lain memiliki bentuk solusi gelombang bidang datang. Nah, solusi umum untuk persamaan daerah hamburan itu adalah besi R sama dengan besi homogen ditambah besi khusus. Besi khusus itu adalah solusi dari persamaan gelombang yang ini. Jadi kita tahu bahwa kalau ini kita masukkan besinya itu ini, jadi kan kita bisa dapatkan Laplacian plus K kuadrat besi itu sama dengan 0, yang ini kan 0, terus yang ini gitu ya, plus ini ya, tidak lain adalah kotak gitu ya, kotaknya itu ini. Tapi sama aja, tapi kita bisa satukan menjadi solusi homogen dan solusi khusus. Yang hasil solusi khusus itu adalah solusi dengan ketika kita substitusikan di persamaan Schrödinger-nya itu menghasilkan kotak ini. Jadi kita bisa selesaikan solusi khususnya itu ditulis dalam fungsi Green, sehingga solusi umumnya itu memiliki bentuk besi R sama dengan besi homogen ditambah 2 mu per H bar integral G R minus R aksen V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen. Ini adalah bentuk solusi fungsi Green yang kita pelajari di materi fungsi Green di fisika matematika, ya. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan Schrödinger, kita memiliki hubungan Laplacian plus K kuadrat besi R sama dengan 2 mu per H bar kuadrat V R besi R. Dimana kita memiliki hubungan kita masukkan gitu ya, 2 mu per H bar kuadrat integral G R minus R aksen V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen itu sama dengan ini. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk integral juga gitu ya. Ini sama dengan 2 mu per H bar kuadrat integral delta R minus R aksen gitu ya, V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen gitu ya. Jadi delta pangkat 3 ya, atau kita tulis delta aja tapi pakai vektor ini. Ya kan, ini kan fungsi delta itu sifatnya menjuplik ya. Karena sifatnya menjuplik maka mengubah R aksen yang ada di sini itu menjadi R gitu ya. Dan tidak lain kembali dalam bentuk seperti ini. Nah, karena ini kita bisa mencoret, ini semua juga bisa hilang gitu ya integralnya, maka kita memiliki hubungan Laplacian plus K kuadrat G R minus R aksen itu tidak lain adalah delta R minus R aksen. Nah, fungsi Green dan fungsi delta ini dapat ditulis dalam transformasi Fourier, mana G R minus R aksen itu adalah 1/2 pi pangkat 3 integral G tilde Q E pangkat EQ dot R minus R aksen D pangkat 3Q, dan kita memiliki representasi transformasi Fourier untuk fungsi delta, mana delta R minus R aksen itu adalah 1/2 pi pangkat 3 integral dari E pangkat EQ R minus R aksen D pangkat 3Q. Nah, di mana Laplacian dari fungsi Green-nya itu adalah Laplacian G itu tidak lain adalah 1/2 pi pangkat 3 Laplacian E pangkat EQ
R minus R aksen GQ D pangkat 3Q. Tidak lain adalah Q minus Q kuadrat G R minus R aksen gitu ya. Karena ini kita tahu Laplacian ini maksudnya Laplacian terhadap R gitu ya. Kalau ini kita turunkan 2 kali minus I kuadrat Q kuadrat gitu ya. Nah, dengan demikian persamaan untuk transformasi Fourier dari fungsi Green itu menjadi minus Q kuadrat plus K kuadrat seper 2pi pangkat 3 integral E pangkat I Q dot R minus R aksen G tilde Q D pangkat 3Q seper 2pi pangkat 3 integral dari E pangkat I Q dot R minus R aksen D pangkat 3Q. Nah, di sini kelihatan ya, ini bisa coret, ini hilang gitu ya, dan kita memiliki hubungan minus Q kuadrat plus K kuadrat G tilde itu sama dengan 1. Jadi G tilde nya itu adalah seper K kuadrat minus Q kuadrat, dan ini kita substitusikan ke transformasi Fourier untuk fungsi Green. GR aksen itu adalah seper 2pi pangkat 3 integral dari E pangkat I Q dot R minus R aksen per K kuadrat minus Q kuadrat D pangkat 3Q. Nah, karena Q dot R minus R aksen itu adalah Q dikalikan besar dari R minus R aksen cos theta, maka integral transformasi Fourier-nya itu menjadi GR minus R aksen itu seper 2pi pangkat 3 integral dari 0 sampai tak hingga Q kuadrat DQ per K kuadrat minus Q kuadrat integral dari 0 sampai pi E pangkat I Q besar dari R minus R aksen cos theta sin theta d theta integral dari 0 sampai 2pi dv. Itu kan ini D pangkat 3Q kan integral volumenya gitu ya. Jadi G-nya seperti ini, kita integralkan masing-masing, yang ini jelas 2pi gitu ya. Nah, kita tinjau untuk yang integral theta. Jadi kita misalkan X sama dengan cos theta, di integral dari 0 sampai pi, E pangkat I Q modulus R minus R aksen cos theta sin theta d theta, kita bisa ubah menjadi integral dari minus 1 sampai 1, E pangkat I Q modulus R minus R aksen X dx. Ini turun gitu ya, jadi seperti IQ modulus R minus R aksen. Nah, ini dievaluasi pada batas-batasnya, yaitu E pangkat IQ modulus R minus R aksen minus E pangkat minus IQ modulus R minus R aksen. Tidak lain adalah seper 2pi kuadrat. Nah, jadi G-nya ini menyisakan seper 2pi kuadrat, ini kan 2pi yang coret 1 gitu ya. Integral 0 sampai tak hingga, ini yang integral theta-nya yaitu seper IQ modulus R minus R aksen kuadrat dikalikan ini dan ini gitu ya sisanya. Nah, jadi kita memiliki bentuk integral seperti ini. Kita tinjau untuk suku kedua. Suku kedua itu yang ini ya. Ini dikalikan dengan ini gitu ya. Tapi ini bisa dicoret. Dan ini kita keluarkan gitu ya, karena nggak mengandung Q. Integral kita kan integral terhadap Q. Jadi menyisakan minus integral dari 0 sampai tak hingga Q per K kuadrat minus Q kuadrat E pangkat minus IQ modulus R minus R aksen DQ gitu ya. Nah, ini kita buat permisalan, yaitu misalkan U itu adalah minus Q. Jadi integral kita itu menjadi minus integral dari 0 sampai minus tak hingga minus U per K kuadrat minus U kuadrat E pangkat IU modulus R minus R aksen minus DU. Yang lain adalah integral dari minus tak hingga sampai 0 U per K kuadrat minus U kuadrat E pangkat IU modulus R minus R aksen DU. Jadi G kita yang awalnya seperti ini, kita bisa satukan menjadi minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya, karena suku yang kedua ini kita bisa nyatakan seperti ini kan. Ini kan sama dengan suku yang pertama ini ya, sama dengan suku pertama. Hanya saja kita bisa ganti
pengubah boneka U ini kembali menjadi Q gitu ya, dan kita bisa satukan menjadi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, yang suku kedua itu dari minus tak hingga sampai 0 dan suku pertamanya dari 0 sampai tak hingga. Jadi Oke kita itu adalah minus 4pi kuadrat I modulus R minus R aksen integral dari minus tak hingga sampai tak hingga QE IQ modulus R minus R aksen per Q kuadrat minus K kuadrat DQ. Ini ya, minusnya itu muncul dari pembalikan ini ya. Nah, integral ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan teori residu untuk kontur separuh lingkaran pada bidang Q. Jadi kita tahu kita memiliki ini ya, Q kuadrat memiliki dua kutub, Q kuadrat minus K kuadrat sama dengan 0, berarti kutubnya itu adalah Q sama dengan plus K atau Q sama dengan minus K. Jadi kita memiliki dua kutub di sini, minus K dan K. Kita bisa buat sebuah kontur setengah lingkaran gitu yang melewati kutubnya. Nah, hasil dari integralnya dengan teori residu itu adalah 2pi dikalikan dengan residu kutub integran. Kutub-kutub dari integran itu adalah akar dari Q kuadrat minus K kuadrat, yaitu Q sama dengan plus minus K. Sehingga integralnya itu memiliki dua nilai yang mungkin. Nah, sekarang kita tinjau untuk Q sama dengan plus K. Residunya itu adalah R plus K sama dengan limit Q mendekati K, Q minus K, Q E pangkat I, Q modulus R minus R aksen per K plus Q, Q minus K gitu ya. Ini ya, ini bisa coret, kita masukkan K menjadi K E pangkat I K modulus R minus R aksen per 2K. Dengan demikian, fungsi gain untuk K sama dengan plus Q sama dengan plus K itu adalah G plus sama G plus R minus R aksen itu sama dengan minus 4pi kuadrat I modulus R minus R aksen dikalikan 2pi I R plus K gitu ya. Yang lain adalah 1/4pi E pangkat I K modulus R minus R aksen per modulus R minus R aksen. Nah, sekarang kita tinjau untuk Q sama dengan minus K. Residu dari integralnya itu adalah R minus K sama dengan limit Q mendekati minus K, Q plus K, Q E pangkat I Q modulus R minus R aksen per Q plus K, Q minus K. Yang lain adalah minus K, E pangkat minus I K modulus R minus R aksen per minus 2K. Nah, demikian fungsi gain untuk Q sama dengan minus K itu adalah G minus R minus R aksen adalah minus 1/4pi kuadrat I modulus R minus R aksen dikalikan 2pi I R minus K. Yang lain adalah 1/4pi E pangkat I K modulus R minus R aksen per modulus R minus R aksen. Nah, jadi kita memiliki dua solusi fungsi gain. Nah, fungsi gain G plus, yang plus itu merepresentasikan gelombang keluar gitu ya. Keluar dari R minus di sini. Karena ya ini positif gitu ya. Ini jadi keluar dari R minus, dan fungsi G minus itu merepresentasikan gelombang yang datang ke R minus karena dia menuju ke R minus. Nah, tandanya negatif. Nah, karena apabila ditinjau untuk gelombang yang keluar, maka gelombang yang terhamburnya itu adalah besi R sama dengan besi homogen minus mu per 2pi per kuadrat integral dari E pangkat I K modulus R minus R aksen per modulus R minus R aksen V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen. Kenapa kok keluar? Karena hamburan itu kan, setelah hamburan itu jelas gelombangnya itu keluar gitu ya, nggak mungkin masuk gitu ya. Jadi kita tinjau untuk yang keluar aja. Nah, persamaan ini adalah persamaan integral untuk fungsi gelombang terhambur. Nah, solusi dari persamaan integral ini dapat dicari secara iterasi dengan menggunakan deret bond. Jadi, fungsi gelombangnya seperti ini. Kita gunakan pendekatan order ke 0 yang kita ambil besi 0 sama dengan besi homogen. Nah, pendekatan order pertama
dapat mensubstitusikan besi 0 yang ini ke integral ini. Jadi kita masukkan di sini. Nah, pendekatan order kedua, kita substitusikan besi 1 ke dalam integralnya ke sini gitu ya. Dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Atau kita jabarkan, kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan proses ini dapat dilakukan secara berulang sampai order yang diinginkan. Karena kita tinjau sifat asimptotiknya. Kalau misalkan kita tinjau pada jarak R yang sangat jauh, karena pada eksperimen hamburan detektor itu diletakkan pada jarak yang sangat jauh dibandingkan ukuran target, karena apa yang kita tahu bahwa sifat partikel itu kan sangat kecil ya, dan jarak antara target dengan detektor itu kan ya bisa sampai meteran gitu ya. Jadi dibandingkan dengan jarak atau ukuran target itu sangat besar gitu ya, jarak ke detektor. Nah, ketika R sangat besar dibandingkan R aksen, maka K modulus R minus R aksen dan modulus R minus R aksen itu dapat didekati K modulus R minus R aksen menjadi akar dari R kuadrat minus 2R dot R aksen plus R aksen kuadrat. Tidak lain adalah KR akar dari 1 minus 2R per R kuadrat dot R aksen plus R aksen kuadrat per R kuadrat. Tidak lain adalah kita bisa dekati menjadi KR minus KR per R dot aksen gitu ya. Kita gunakan Dirac-Taylor. Kita gunakan Dirac-Taylor dan kita ambil suku pertama. Yang lain adalah KR minus K dot R aksen. Dan juga modulus R minus R aksen inverse atau seper ya, seper dari modulus R minus R aksen itu adalah seper dari seper R dikalikan modulus dari 1 minus R per R kuadrat dot R aksen pangkat minus 1 gitu ya. Ini kita memiliki bentuk seperti ini, dan ini kita bisa dekati seper R gitu ya. Ini adalah Dirac-Taylor-nya. Dirac-Taylor kita ambil untuk dua suku pertama, dan ini karena R kuadratnya itu sangat besar, kita ambil untuk suku pertama aja. Jadi kita substitusikan ke bentuk solusinya, besi R sama dengan besi homogen minus mu per 2pi H bar kuadrat integral dari E pangkat I K modulus R minus R per modulus R minus R aksen V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen menjadi seperti ini ya kan, dengan sifat-sifat asimptotik yang telah kita dapatkan sebelumnya. Besi R-nya itu adalah besi homogennya E pangkat I K0.R dan besi hamburannya seperti ini. Nah, solusi ini memiliki bentuk umum besi R sama dengan E pangkat I K0.R plus E pangkat I KR per R F theta V gitu ya. Kan solusi kita ini besi 0 homogen dan ini besi datang gitu ya, dan ini adalah besi hamburannya. Dan besi hamburannya yang seperti ini kita harus bisa nyatakan dalam amplitudo hamburan. Dengan demikian kita bisa dapatkan bentuk eksplisit dari amplitudo hamburan, yaitu F theta V sama dengan minus mu per 2pi H per kuadrat integral dari E pangkat I K dot R V R aksen besi R aksen D pangkat 3 R aksen. Nah, ini tidak lain adalah, nah ini kan kita ini tuh tidak lain adalah V ya, gelombang yang terhambur. Jadi F-nya itu adalah ya, dia adalah minus mu per 2pi H bar kuadrat grafi V cat besi, dimana V-nya ini penampang hambur diferensialnya itu adalah D sigma D omega sama dengan modulus F kuadrat, tidak lain adalah mu kuadrat per 4pi kuadrat H bar pangkat 4 integral ini kuadrat gitu.